Babak 61, menyamar sementara tiga klan mulai pergi melalui pintu masuk rumah lelang, masing-masing pemimpin klan memberikan senyum palsu dan tawa yang tidak menyenangkan, saat mereka meninggalkan pandangan satu sama lain, jejak permusuhan dan ejekan muncul di wajah mereka. Tiga klan berjalan angkuh melintasi aula saat mereka pergi dan setiap kali mereka lewat, orang-orang akan segera minggir. Di kota Wutang, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi tiga klan besar. Sekali lagi, Xiao Zhan dengan setengah hati mengucapkan beberapa patah kata kepada Ao Bapa di dekatnya. Tiba-tiba, gerakan Xiao Zhan menjadi kaku dan langkah kakinya terhenti. Melihat gerakan Xiao Zhan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke garis pandangnya, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar sedikit. Bahkan wajah JLIB dan Ao Bapa sedikit berubah. Di pintu masuk aula lainnya, tiga sosok perlahan berjalan keluar. Orang yang memimpin mereka secara tak terduga adalah kepala juru lelang rumah lelang primer Yafei. Sebagai pelanggan pelelangan yang sering, Xiao Zhan dan yang lainnya semua tahu wajah asli wanita ini. Meskipun wanita ini biasanya menampilkan penampilan yang penuh dengan senyuman, semua orang tahu bahwa wanita ini sebenarnya sangat arogan. Sebelumnya, Ao Bapa ingin mengundangnya makan tetapi langsung mendapat penolakan yang sangat sopan. Dari kejadian ini, orang mengerti bahwa wanita ini, tidak seperti penampilan luarnya, tidak mudah untuk didekati. Namun hari ini, wanita angkuh ini, bertentangan dengan dirinya yang normal, dengan hormat membimbing tamu. Hal ini benar-benar membuat Xiao Zhan dan yang lainnya terkesima. Mata berkedip sedikit, tatapan Xiao Zhan dan yang lainnya bergeser sekali lagi ke belakang dan wajah mereka terus berubah. Di belakang kelompok 3, Tetua Alkemis Lelang Guni tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata ke telinga orang misterius berkerudung hitam. Ekspresi tersenyumnya ada di seluruh wajahnya, sedemikian rupa sehingga jejak sanjungan bisa terlihat. Jika sikap hormat Yafei telah membuat Xiao Zhan dan yang lainnya merasa takjub, maka sikap yang ditunjukkan Guni membuat mereka terpana. Sebagai alkemis peringkat tertinggi kota Wutan, biasanya hanya 3 kepala klan yang bisa bertemu dengannya. Ketika mereka melakukannya, mereka hormat dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikitpun. Sebagai alkemis tingkat 2, Guni mempertahankan kebanggaan sebagai seorang alkemis. Ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat orang lain semakin menghormatinya. Tapi tipe orang seperti ini, dia tiba-tiba menunjukkan rasa hormat seperti itu bahkan tanpa berusaha menyembunyikan senyumnya yang menyanjung. Bahwa, orang yang dia coba untuk memenangkan hati. Siapa orang ini? Pemandangan itu membawa kejutan. Akhirnya, tatapan mereka perlahan beralih ke sosok berjubah hitam di tengah. Menyapu perawakan gemuk sosok bayangan itu, Xiao Zhan dengan cemas berpikir dalam benaknya, siapa orang ini? Seseorang yang bisa membuat orang-orang terpenting rumah lelang primer dengan hormat mengirimnya pergi. Untuk apa seseorang dengan level ini datang ke kota Wutan? Menjilat bibirnya yang agak kering, Xiao Zhan melihat sekeliling dari kiri ke kanan dan ternyata Jia Laibi dan Ao Bapa juga penasaran dan kaget. Mengangkat matanya penuh harap pada 3 orang yang masuk, wajah Xiao Zhan tersenyum kecil, berjalan maju 2 langkah, dan tersenyum, Nyonya Yafei, Tetua Guni. Haha, sangat jarang melihat kalian berdua muncul bersama. Ketika Yafei dan Guni keluar lebih awal, keduanya sudah melihat para pemimpin klan. Melihat Xiao Zhan keluar untuk berbicara, gerakan mereka masih sama. Tetapi hanya setelah orang berjubah hitam itu berhenti, mereka menghela nafas lega. Haha, kami mengirim tamu berharga, itu saja. Yafei tertawa ringan. Oh, haha, Jia Laibi juga mendekat sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, tatapannya beralih dari Yafei ke orang berkerudung hitam dan dengan sopan bertanya, haha. Saya tidak tahu apakah tuan ini, juga dari kota Wutang. Haha. Kamu terlihat agak asing bagiku. Batuk, penatua klan Jialai, tuan ini adalah tamu berharga rumah lelang primer. Petik 2, alis sesepuh Guni berkerut dan batuk untuk memperingatkan Jialaibi agar tidak bertanya sembarangan. Mendengar nada peringatan sesepuh Guni, kulit Jialaibi sedikit berubah dan berbisik pada dirinya sendiri, bahkan tetua Guni bertindak menakutkan. Apa identitas orang ini? Melihat bagaimana Jialaibi disambut dengan jawaban yang bijaksana, Xiao Zhan menelan apa yang akan dia katakan. Melihat sikap hati-hati Guni, orang berjubah hitam ini jelas berada pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda dari mereka. Saat ini,
dia tidak punya pilihan selain tertawa sedikit dan kemudian dengan bijaksana menarik diri. Kamu, apakah Xiao Zhan dari klan Xiao, kan? Tepat ketika Xiao Zhan hendak mundur, orang berjubah hitam yang pendiam itu tiba-tiba bertanya dengan nada datar. Mendengar suara tua ini, Xiao Zhan menatap kosong sedikit. Segera setelah itu, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk. Saya mendengar bahwa tuan muda klan Anda mengandalkan yayasan eliksir ini untuk melompat ke Duan Qi ke-9. Haha, ini benar-benar membuatku kagum. Orang berjubah hitam itu tertawa datar. Ditemui dengan perlakuan sopan seperti ini, Xiao Zhan merasa senang di dalam hatinya dan tersenyum, anakku beruntung. Melambaikan tangannya dengan riang, orang berjubah hitam itu tersenyum, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Di masa depan jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang alkemis. Dengan cara yang agak tercengang, Xiao Zhan muncul seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan tetua itu. Oke, di masa depan jika ada kesempatan, saya akan mencari klan Xiao Anda untuk berkolaborasi bersama. Sambil tersenyum, orang berjubah hitam itu berbalik menghadap Ya Fei dan Guni, tidak perlu mengantarku pergi, aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Xiao Yan tidak menunggu reaksi mereka dan berjalan dengan langkah besar keluar dari rumah lelang. Membelai wajahnya dengan cara yang tak terlukiskan, Xiao Zhan menoleh dan benar-benar melihat Ya Fei dan Guni menatapnya, wajah dipenuhi rasa iri. Pemimpin klan Xiao, apakah Anda mengenali tuan tua itu? Ya Fei bertanya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Xiao Zhan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan gugup ke arah Ya Fei dan Guni, yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Keluarga Xiao telah diberkati. Guni dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik yayasan eliksir, yang dipegang erat oleh Jia Laibi di dadanya seolah-olah itu adalah harta berharga, dan berkata dengan acuh tak acuh, hal-hal itu disempurnakan olehnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, kulit ketiga kepala keluarga itu berubah dengan liar. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Zhan bersinar dengan gembira, dia tidak menyangka bahwa sesepuh berjubah hitam itu akan menjadi seorang alkemis. Melihat sikap Guni sebelumnya, jelas bahwa yang lebih tua adalah alkemis dengan peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Guni. Jika alkemis tingkat kedua mampu membuat mereka sopan dan rendah hati, lalu bagaimana dengan alkemis tingkat ketiga atau bahkan keempat? Astaga, klan semacamnya tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi tipe senior seperti ini. Kami mendapat untung besar kali ini. Memikirkan kembali ketika orang berkerudung hitam itu menawarkan untuk berkolaborasi di masa depan, kedua mata Xiao Zhan langsung menyala dan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Di samping, setelah keterkejutan mereka memudar, mata Jia Laibi dan Ao Bapa berkilat iri seolah-olah mereka seperti mata kelinci. Babak 62, tamparan meninggalkan rumah lelang, Xiao Yan berkeliaran di jalanan selama beberapa waktu. Ketika dia melihat tidak terlalu banyak orang di sekitarnya, dia menyelinap ke gang terdekat. Melepas jubah hitamnya, Xiao Yan menggerutu, "Guru, Anda hampir mengekspos saya di sana." "Hehe, apa yang baru saja aku lakukan, bukankah itu juga yang diinginkan hatimu?" Dari cincin hitam pekat tanpa hiasan terdengar tawa geli Yao Lao. Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi memang benar bahwa dia merasa sedikit menyesal terhadap ayahnya. 2 kali dia melelang beberapa produk dan dengan demikian 2 kali dia memeras uang dari Xiao Zhan. Dia menendang jubah itu ke selokan, berbisik, "Aku akan menebusnya dengan mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan klan Xiao di masa depan. Itu seharusnya memberinya sedikit kompensasi." Dengan bahan-bahan berharga di tangan, Xiao Yan memasukkannya ke dalam dadanya. Setelah keluar dari gang, dia praktis terbang kembali ke kediaman Xiao Clan. Karena Xiao Zhan dan teman-temannya belum kembali, tempat itu terasa agak kosong. Para penjaga di gerbang, melihat tuan muda berbakat super-duper klan Xiao, tidak berani menghalanginya. Melihat perilaku mereka, tuan muda itu tersenyum dan kemudian berlari masuk. Dengan lari cepat, Xiao Yan tiba di kamarnya sendiri dan mengeluarkan bahan-bahan dari dadanya. Dia memperlakukan bahan-bahannya seperti yang akan dia hargai. Sambil menangkupkan tangannya, dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Yang pertama adalah tanaman kuning layu dengan 5 daun hitam tinta. Itu adalah Ingleaf Lotus, setiap daun mewakili 10 tahun. Buah racun ular itu bulat dan kira-kira sebesar setengah kepalan tangan.
Jika buah hijau tua itu diletakkan di bawah hidung, orang akan mencium bau manis dan asam. Buah racun ular cukup langka, hanya ditemukan di dekat sarang peringkat 5 atau di atas binatang ajaib ular. Karena asosiasi buah dengan ular, elemen yin dingin buah berlimpah dan akibatnya, buah sering digunakan sebagai mediator untuk efek obat. SL, yin dan yang, yin adalah sisi gelap. Rumput pengumpul roh, meskipun sebagian besar terlihat seperti rumput biasa, memiliki cahaya kuning kecil di ujungnya. Semakin kuat cahayanya, semakin murni energi rumput itu. Inti sihir atribut air peringkat 2 memiliki warna biru-biru yang kaya. Saat diletakkan di atas meja, itu tidak hanya melembabkan udara di sekitarnya tetapi juga membasahi meja. Tak perlu dikatakan, sifat air dari inti itu jelas. Setelah matanya menyapu bahan sekali lagi, Xiaoyan menggunakan suara rendah untuk bertanya dengan tidak sabar, "Guru, semua bahan sudah ada. Bisakah kita mulai memperbaiki?" "Kenapa kamu begitu tidak sabar? Itu tidak seperti ramuannya akan menumbuhkan kaki dan melarikan diri. Kami tidak dapat diganggu saat pemurnian, masih padam. Bagaimana jika secara kebetulan, seseorang masuk dan kita diinterupsi? Seseorang akan belajar tentang saya dan bahan-bahannya akan sia-sia." Di dalam ring, Yao Lao berteriak, "Lebih baik untuk memperbaiki di malam hari." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyembunyikan bahan-bahan di lemari, berbaring di tempat tidurnya dan menunggu malam turun. Setelah berbaring selama sekitar setengah jam, pintunya tiba-tiba ditendang terbuka dengan bang. Sepasang kaki ramping dan berjalan masuk. Ternyata itu adalah Xiao Yu. Dia mengamati ruangan dan melihat bahwa Xiaoyan sedang tidur siang. Dia dengan dingin menyuntikkan, "Tuan muda, makan malam tidak akan memakan dirinya sendiri. Apakah Anda berharap untuk menerima undangan atau sesuatu?" Proses perpindahan Xiaoyan dari mode tidur siang ke mode siaga penuh hampir tidak berlangsung lama. Duduk tegak di tempat tidur, dia menatap Xiao Yu dengan bingung dan setelah beberapa saat, dia berkeringat dingin. "Sialan, sial. Hal baik guru tidak memulai proses pemurnian beberapa waktu lalu. Jalan ini, memikirkan situasi, bagaimana jika, menyebabkan hati Xiaoyan bergetar, orang hampir bisa mendengar, tegukan, bergema dari tenggorokannya. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke Xiao Yu, dia mulai merasakan amarah yang mendidih dari dalam. Sudut mulutnya berkedut, dan kemudian Xiaoyan menarik napas panjang, akhirnya menjadi tenang. Adapun ketakutan yang dia rasakan beberapa waktu yang lalu, itu diubah menjadi kemarahan. "Idiot, apakah kamu tahu apa itu sopan santun? Apakah Anda cukup pintar untuk masuk tetapi terlalu bodoh untuk mengetuk? Di mana asuhanmu?" Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu melihat Xiaoyan yang sangat marah dan sebagai hasilnya dia hanya bisa terlihat seperti orang idiot. Aliran pelecehan verbal menyebabkan wajahnya yang menawan menjadi pucat dan pada saat yang sama dia menggigit gigi peraknya. Kemudian sepasang kaki itu bergerak, bahkan menyerang, langsung ke arah Xiaoyan. "Kecil, aku menendang pintumu ke bawah. Terus, mulai sekarang aku akan menendangnya setiap hari." Dengan Xiao Yu menyerangnya, ingin memberinya pelajaran, wajah Xiaoyan juga pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya, "Facu empalem." Sebuah kekuatan hisap yang kuat bergegas menuju telapak Xiaoyan, menyebabkan penyerang, yang berusaha untuk berhenti tepat di depan tempat tidur malah mendarat di atasnya. Setelah mencapai 9 Duan Doqi, kekuatan isap Facuem Palem Xiaoyan meningkat sedikit. Beberapa hari yang lalu, memindahkan berat badan seseorang benar-benar tidak terduga, tetapi sekarang sangat mungkin. Meskipun Xiaoyan sedikit terkejut dengan peningkatan kemanjuran, perasaan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dengan membalik tubuhnya, dia berhasil menaklukkan sepasang kaki itu dan tak lama setelah itu, dia dengan kejam menekan pantatnya ke perutnya yang rata dan halus, seperti giok dan kemudian dengan cepat membungkuk untuk menekan kedua tangannya untuk menahannya. Tangan, menemukan dirinya sekali lagi dalam posisi yang memalukan dengan Xiaoyan menyebabkan Xiao Yu merasa sedikit bingung. Setelah beberapa saat, wajah menarik itu memerah dengan cara yang paling memikat dan pertarungan sengit pun terjadi. Xiao Yu sekali lagi menggigit gigi peraknya, mengutuk dengan marah, "Kecil, pergi." Karena perjuangan untuk mengunci kedua telapak tangannya, Xiao Yan juga merasa sangat lelah. Di awal pertarungan lainnya, dia tiba-tiba menyerah dan menarik telapak tangan Xiao Yu, menyebabkan dia terbalik. Setelah membalik,
Punggung Xiao Yu melengkung saat kakinya yang panjang terentang di atas tempat tidur. Tapi Xiao Yan sedang tidak ingin memeriksanya. Dia menggertakkan giginya, mengangkat tangan, dan tanpa ragu-ragu, menamparkan ke bawah, "Pak." Suara renyah berkibar di dalam ruangan dan kemudian terlupakan. "Sudah belajar pelajaranmu. Jangan masuk ke kamarku tanpa mengetuk dulu." Babak 63, peringkat api surgawi di meja makan, Xiao Yan melirik ke arah pemakan ganas yang duduk di depannya. Saat Xiao Yu makan, gigi peraknya membuat suara berderak. Meringkuk bibirnya, Xiao Yan mengingat perasaan aneh namun indah sebelumnya dan jari-jari tangan kanannya tidak bisa membantu tetapi membelai cekungan telapak tangannya. Duduk di seberangnya, Xiao Yu, yang telah menatap Xiao Yan dengan jahat sepanjang waktu, melihat gerakannya dan wajahnya yang menawan memerah lagi. Menatap aneh pada Xiao Yu yang menggertakkan giginya, dan kemudian melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan di dekatnya, Sun Er mengernyitkan alisnya karena curiga. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit demi sedikit menelan makanan di depannya. Tatapan Xiao Yan melewati Xiao Yu dan berhenti pada tubuh Xiao Ning. Pada saat ini, wajah Xiao Ning dipenuhi dengan kegembiraan, lekukan di mulutnya hampir memanjang di tengah wajahnya. Jari-jari ringan mengetuk tepi meja, Xiao Yan, menikmati kemalangan orang lain berpikir dalam hati, orang ini seharusnya sudah menerima Foundation Elixir, kan? Sedikit yang dia tahu, ramuan itu tidak memiliki banyak efek bagi mereka yang berada di Duan Qi ke-8 atau lebih. Tertawa pelan pada dirinya sendiri, garis pandang Xiao Yan menyapu sekeliling dengan cara yang agak bosan. Melihat ayahnya yang tersenyum, hatinya bingung, makan bersama keluarga, bukankah itu hanya diadakan pada hari libur tertentu? Apa yang begitu meriah untuk hari ini? Mungkinkah menghabiskan banyak uang untuk membeli Foundation Elixir adalah acara yang layak untuk dirayakan? Membiarkan imajinasinya menjadi liar, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa makan bersama keluarga ini adalah karena kata-kata yang diucapkan oleh orang berjubah hitam misterius tentang berkolaborasi dengan Xiao Clan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Bekerja sama dengan alkemis tingkat kedua atau lebih tinggi akan memberi mereka keuntungan yang akan membuat mata kebanyakan orang merah karena iri. Bahkan mungkin saja keluarga itu dapat melompat ke atas, naik lebih tinggi dari dua keluarga besar lainnya. Jadi, tidak mengherankan bahwa ayah yang tenang dan tenang seperti biasa akan sangat bahagia. Dan untuk beberapa tetua lainnya, mereka bahkan lebih menyeringai dari telinga ke telinga. Melihat mata tua mereka yang setengah tertutup, terbukti bahwa nasib baik yang turun dari langit ini membuat mereka agak linglung. Suasana meriah di jamuan makan bersama perlahan memudar dan setelah melihat gelombang perpisahan ayahnya, Xiao Yan segera melompat dari kursinya. Dia kemudian bergegas keluar dari aula dan langsung menuju kamarnya. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, Xiao Yu mengatupkan giginya dan mengejarnya tetapi tidak dapat menemukan satu bayangan pun. Tak berdaya, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan kebencian dan pergi dengan hati yang dipenuhi amarah. Kembali ke kamarnya dan setelah belajar dari pengalaman pribadinya sendiri, Xiao Yan belum meminta Lao Yao untuk segera memperbaiki obatnya. Setelah menutup pintu dan jendela, dia dengan malas berguling ke tempat tidurnya dan merasa pusing, tertidur. Larut malam, setelah semua orang tertidur, berbaring di tempat tidur, Xiao Yan membuka kedua matanya. Dia dengan bersemangat melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan bahan-bahan yang tersembunyi dari lemari. Dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, dia menoleh. Melihat ke arah Yao Lao, hantu yang melayang satu kaki dari tanah, Xiao Yan dengan lembut bertanya, "Guru, Anda siap sekarang, kan? Akhirnya Anda telah belajar bagaimana menjadi sedikit berhati-hati. Pemurnian pil membutuhkan lingkungan yang sangat tenang. Jika saya terganggu, konsekuensinya sangat parah. Saat ini, saya tidak akan merasakan kerusakan pembalasan, tetapi nanti ketika Anda mulai belajar alkimia, jika Anda terus ceroboh, maka saya khawatir Anda akan kehilangan nyawa kecil Anda sedikit lebih cepat daripada nanti." Yao Lao berjalan ke satu sisi meja dan dengan lembut menyentuh setiap bahan dengan telapak tangannya. Mengangguk kepalanya sedikit, nada suaranya yang membosankan membawa sedikit keparahan. Menurunkan kepalanya karena malu, Xiao Yan menggaruk kepalanya saat menerima instruksi. Hanya setelah melihat kepatuhan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas lega. Dia dengan muram merentangkan telapak tangannya dan nyala api putih meledak. Dengan persepsi jiwanya yang terus-menerus mengendalikan suhu api,
Yao Lao memanfaatkan waktu idle dan melirik Xiao Yan yang sedang menatap api di telapak tangan Yao Lao dengan rasa ingin tahu. Sedikit ragu-ragu, Yao Lao berbisik pelan, jajaran sebagian besar alkemis dapat dibedakan dari warna nyala api mereka. Alkemis biasa memiliki api dengan warna kuning samar. Saat peringkat mereka meningkat, warna api menjadi lebih gelap dan kekuatan api semakin kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiao Yan mengedipkan mata, menunjuk api di tangan Yao Lao dan bertanya, "Kalau begitu guru, mengapa milikmu putih?" "Haha, apa yang aku katakan sebelumnya adalah untuk api alkemis yang biasa terlihat. Namun di dalam lingkaran alkemis, selain mengandalkan Douqi sebagai katalis untuk nyala api, ada juga metode lain." Yao Lao tersenyum dengan sedikit kebanggaan. Artinya, meminjam api. Meminjam api. Itu bukan kata-kata asing. Dia mengerti apa arti setiap kata, tapi Xiao Yan bingung. Bagaimana seseorang bisa meminjam api yang dibutuhkan untuk memurnikan pil? Itu benar, meminjam api. Mengangguk kepalanya, Yao Lao terkekeh, di dalam dunia tanpa batas ini, ada beberapa api surgawi langit dan bumi. Mungkin nyala api itu berasal dari dalam meteor yang jatuh dari langit atau mungkin nyala api itu berasal dari kedalaman gunung berapi, yang ditempa selama ratusan ribu tahun oleh lava. Kekuatan api surgawi ini berkali-kali lipat lebih besar daripada kekuatannya. Api yang diciptakan melalui Douqi. Memurnikan pil dengan api ini bahkan dapat meningkatkan efektivitas obat. Hanya saja, api surgawi langit dan bumi ini sangat ganas dan jarang datang. Dan bahkan jika Anda melihatnya, itu sangat sulit untuk dikendalikan. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka mencari api surgawi ini dan masih gagal mendapatkannya. Lagi pula, untuk mengendalikan api surgawi, Anda perlu membawa api ke dalam tubuh Anda, namun, sifat nyala api itu sangat merusak. Bahkan berlian emas ajaib yang merupakan salah satu logam terkeras, tidak mampu menahan panas api surgawi dan tubuh manusia Anda yang rapuh. Anda akan membakar diri Anda hidup-hidup. Oleh karena itu, hanya sedikit sekali pemenang yang beruntung yang dapat, secara kebetulan, memperbaiki sejumlah kecil api surgawi. Begitu nyala api bergabung bersama dengan tubuh, orang-orang seperti ini, tanpa kecuali adalah orang-orang dengan bakat luar biasa di dunia alkemis. Tertegun untuk waktu yang lama, Xiao Yan menjilat bibirnya, tatapannya mengamati api putih di telapak tangan Yao Lao dan samar-samar bisa merasakan sensasi sedingin es. "Api guru pasti sejenis api surgawi, kan?" Xiao Yan bertanya. "Hehe." Mengangkat nyala apinya, wajah Yao Lao memancarkan cahaya terang. Dengan mata berkobar, dia berbicara, "Dalam masyarakat alkemis Douqi daratan, api surgawi yang dikenal berada di peringkat api surgawi. Ada total 23 jenis dan nyala api saya berada di peringkat 11, yang dikenal sebagai api dingin tulang. Jenis api surgawi ini hanya muncul setiap 100 tahun, ketika gerhana terjadi di persimpangan yin yang sangat dingin dan ekstrim, api dingin tulang." Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap nyala api putih itu dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bab 64, Pembuatan Pil Pengumpul Qi. Untuk mendapatkan Bone Chilling Flame, saya telah menunggu di tempat tanpa cahaya selama 8 tahun, dan ketika saat untuk mengasimilasi api akhirnya tiba, terlepas dari semua persiapan saya hampir terbakar menjadi abu. Yao Lao menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya, ketakutan langka yang tersisa bisa dilihat di wajahnya yang biasanya tenang. Sepertinya pertemuan itu meninggalkan kesan yang kuat padanya. Hehe, meskipun itu sangat berbahaya, setelah mendapatkan Bone Chilling Flame, pada akhirnya, itu semua sepadan. Yao Lao dengan bangga menyatakan saat dia melambaikan api putih di telapak tangannya seolah memamerkannya ke kerumunan besar. Dia kemudian tersenyum sambil terus menjelaskan, "Dengan api surgawi, Anda tidak hanya dapat memperbaiki pil dengan kualitas yang lebih baik, tetapi juga, ketika menghadapi musuh dengan level yang sama, dia tidak akan cocok untuk Anda." Mendengar ini, Xiao Yan menatap api putih kusam yang mengamuk, wajahnya dipenuhi rasa iri. Melihat ekspresi iri di wajah Xiao Yan, Yao Lao tertawa saat ekspresi licik melintas di wajahnya. Nada suaranya berubah saat dia berkata, "Sesuatu seperti api surgawi masih jauh untukmu. Untuk saat ini, keinginan terbesarmu adalah menjadi Douze sesegera mungkin." Merasa menyesal, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa sementara menghirup kembali air liur yang terbentuk karena kerinduannya pada api surgawi dan menyeret dirinya kembali untuk menghadapi kenyataan. Yao Lao dengan ringan tersenyum saat melihat Xiao Yan kembali sadar.
Di tengah-tengah tangannya, nyala api putih terus menyala saat gumpalan-gumpalan lolos membubung ke udara, hanya untuk menghilang tak lama kemudian. Sebuah tangan kering mengambil sebatang teratai daun tinta dan dengan lembut menjatuhkannya ke dalam api. Saat teratai daun tinta bersentuhan dengan api dingin tulang, itu langsung terbakar menjadi bentuk cairan hitam tinta yang berguling-guling di dalam nyala api, memperlihatkan kilau tersembunyinya. Api putih bergejolak saat tumbuh semakin kuat, namun Xiaoyan memperhatikan bahwa anehnya, udara di sekitar api putih semakin dingin. Yao Lao memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan suhu nyala api di telapak tangannya. Jika suhunya sedikit lebih tinggi, cairan hitam pekat itu akan menguap menjadi ketiadaan. Setelah suhu nyala dipertahankan pada titik tertentu untuk jangka waktu tertentu, bintik-bintik pengotor kuning tiba-tiba muncul di dalam cairan hitam tinta. Menatap bintik kuning ketidakmurnian, Yao Lao akhirnya mengangguk sedikit. Dengan jentikan ringan jarinya, bintik-bintik kuning berkumpul dan dipisahkan dengan beberapa cairan hitam tinta menjadi bola cairan yang lebih kecil dan dikeluarkan dari tubuh utama. Setelah mengeluarkan kotoran kuning muda kecil lainnya mulai muncul satu demi satu. Demikian juga, kotoran ini dibersihkan oleh Yao Lao. Nyala api putih terus menyala, di dalamnya, cairan hitam pekat yang awalnya berukuran setengah kepalan tangan telah menyusut hingga hanya sebesar ibu jari. Cairan hitam pekat berguling-guling di tengah nyala api putih, seperti mutiara hitam, tenang dan misterius. Ketika tangkai pertama teratai daun tinta seukuran ibu jari, Yao Lao akhirnya berhenti mengapur. Dia melanjutkan dengan menjatuhkan 4 batang lainnya ke dalam api, mengkalsinasinya menjadi 4 bola cairan murni seperti mutiara hitam. Setelah periode pemurnian yang lama oleh api dingin tulang, 5 cairan kecil perlahan menyatu. Pada saat fusi, volumenya bertambah besar, namun, sepersekian detik kemudian, itu menyusut menjadi hanya seukuran ibu jari. Setelah menghabiskan waktu yang lama berguling-guling di dalam nyala api putih, seolah-olah di dalam cairan hitam pekat, nyala api putih kecil terlihat menari-nari. Melihat ini, dalam satu gerakan lancar, Yao Lao dengan cepat meraih buah bisa ular di atas meja dan melemparkannya ke dalam api. Begitu buah bisa ular memasuki api, itu berubah menjadi cairan hijau tua yang memancarkan jejak udara dingin. Menghapus kotoran dari cairan hijau tua, Yao Lao secara bertahap menutupi cairan hijau tua dengan cairan hitam tinta yang sekarang terbakar. Zi, suara-suara aneh bergema ketika dua cairan dari atribut yang berbeda bertemu dan gumpalan asap putih naik dari dalam nyala api yang mengamuk. Saat gumpalan asap yang dikeluarkan secara bertahap berkurang, benda seperti pil kasar mulai terbentuk dari dalam nyala api. Menatap dengan tenang pada pil yang hampir terbentuk, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Sekali lagi dia melemparkan rumput pengumpul roh dan batu ajaib peringkat 2 atribut air ke dalam api. Lelehkan menjadi cair, singkirkan kotoran, gabungkan bersama, ketiga jenis tindakan ini adalah prosedur rumit yang membutuhkan upaya cermat. Namun Yao Lao berhasil mencapai semuanya seolah-olah itu adalah gerakan tunggal yang lancar, bahkan tidak berhenti satu kali pun. Setelah melihat gerakan tajam dan tepat Yao Lao, bahkan Xiaoyan, orang luar dari cara alkemis yang bahkan belum memahami dasar-dasar seni pun tidak bisa tidak memuji Yao Lao di dalam hatinya. Menetralisir kekuatan amukan di batu ajaib dengan rumput pengumpul roh, energi biru muda murni dituangkan ke objek seperti pil saat masih terbentuk. Ketika tetes energi biru terakhir masuk ke dalam pil, objek seperti pil yang tampak bergelombang itu dikembalikan ke bentuk yang halus dan licin. Kilauan biru kusam bisa terlihat melayang di permukaan pil, membuatnya terlihat indah dan megah. Meski selesai dengan semua langkah, Yao Lao tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia menghangatkan pil dalam nyala api selama hampir 10 menit sebelum akhirnya memadamkan api putih di telapak tangannya. Ketika nyala api padam, tangan kiri Yao Lao dengan cepat menyedot botol giok dari meja ke arahnya dan dengan lancar menyimpan pil, berwarna hijau tua dan biru muda, ke dalam botol. Fiuh, desahan panjang keluar dari bibirnya saat Yao Lao melemparkan botol giok itu ke Xiaoyan. Dia kemudian melanjutkan dengan sombong mengatakan, lihatlah. Dengan hati-hati menerima botol giok itu, Xiaoyan dengan bersemangat membawanya ke bawah hidungnya untuk menghirupnya. Aroma yang akrab memasuki lubang hidungnya yang membuatnya merasa diperbarui dengan energi. Sambil mengamati pil hijau kebiruan di dalam botol, persepsi jiwa Xiaoyan yang luar biasa membuatnya samar-samar tahu bahwa bubuk pengumpul Qi ini lebih baik daripada yang sebelumnya dibawa oleh Nalan Yanran dalam kualitas dan efektivitas.
Memikirkan tampilan dan nada Nalan Yanran saat dia memegang pil, Xiao Yan tersenyum mengejek. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan dengan erat mencengkeram botol batu giok yang hangat, dengan berat menghela napas. Sudah 4 tahun, sekarang dia akhirnya bisa sekali lagi melangkah ke level itu. Babak 65, kemajuan Douze. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh Qi Gathering Pill, dia tidak langsung mengkonsumsinya. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam-dalam saat dia dengan paksa menekan ketidaksabarannya dan membuat dirinya naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Xiao Yan tahu bahwa jika dia memulai proses untuk menjadi Douze dalam kondisinya saat ini, kemungkinan kegagalannya lebih dari 70%. Meskipun Yao Lao dapat dengan mudah membuat pil pengumpul Qi lainnya, Xiao Yan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat dengan mudah dihindari. Melihat bahwa Xiao Yan mampu menahan godaan untuk segera menembus level Douze, Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan perasaan puas. Dengan ekspresi puas di wajahnya, tubuhnya terpesona saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam ring. Setelah selesainya Qi Gathering Pill, kecepatan latihan Xiao Yan berangsur-angsur melambat menjadi ritme yang stabil. Setiap hari, dia melakukan latihan Douqi selama 1 jam sebelum pergi ke pegunungan di belakang klan Xiao untuk melatih keterampilan Dou-nya. Jika dia punya waktu, Xiao Yan akan menemani Sun Er berjalan-jalan di kota Wutang. Secara keseluruhan, kehidupan santai yang sangat memuaskan. Ketika 5 hari kehidupan yang santai ini telah berlalu, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa dia berada pada kondisi puncak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mencoba menjadi Douze. Di pegunungan di belakang perkebunan Xiao Clan, ada sebuah gua tersembunyi di bawah tebing. Gua ini memiliki lebar sekitar 1 meter dan telah dipilih secara khusus oleh Xiao Yan sebagai tempat latihannya. Di sisi lain tebing ada awan berkabut sementara lebih jauh di bawah kabut adalah pegunungan iblis binatang, dipenuhi dengan banyak binatang buas. Di bawah tebing ada jurang yang begitu dalam sehingga Anda tidak bisa melihat kedalamannya. Satu-satunya pintu masuk ke gua adalah jalan sempit yang telah disembunyikan oleh Xiao Yan menggunakan cabang dan batu. Jadi Xiao Yan sangat yakin bahwa jika dia memilih tempat ini untuk membuat terobosan, dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Perlahan menarik napas, Xiao Yan mengeluarkan botol giok. Memiringkan botol, pil hijau kebiruan diluncurkan. Menatap Qi Gathering Pill yang mengkilap dan halus, senyum kecil terbentuk di wajah Xiao Yan. Dia sekali lagi menghirup aroma yang akan menenangkan hati seseorang. Menjilati bibirnya, Xiao Yan tanpa ragu memasukkan pil itu ke mulutnya. Saat pil pengumpul Qi memasuki mulutnya, sensasi sedingin es bisa dirasakan menjalar dari mulutnya. Sepersekian detik kemudian, esensi energi murni hangat suam-suam kuku mulai mengalir dari mulutnya ke tubuhnya, menimbulkan sentakan keras tubuh Xiao Yan. Dengan wajah tenang, Xiao Yan menggunakan kedua tangannya untuk dengan cepat membentuk segel tangan penyerap Douqi. Napasnya terus mereda saat Douqi di dalam tubuhnya menanggapi pikirannya dan mulai dengan cepat kusut dengan esensi yang kuat dan murni dari pil untuk dengan cepat memperbaikinya. Di dalam gua kecil, udara yang awalnya tenang tiba-tiba naik saat garis putih Dou Zi Qi berkumpul dari udara dan terus melonjak ke tubuh Xiao Yan. Menggigit bibirnya kesakitan, dua energi bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit memancar dari saluran di seluruh tubuhnya. Untungnya, saluran Xiao Yan jauh lebih keras daripada saluran orang biasa dan dengan demikian meskipun menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Di tubuhnya, Douqi mengelilingi esensi energi hijau murni, dengan cepat menyempurnakannya. Energi hijau terus-menerus diubah menjadi Douqi putih dan dengan Douqi yang baru terbentuk untuk mendorong proses tersebut, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan dengan cepat berkembang ke titik di mana ia dapat terlihat tumbuh dengan mata telanjang. Meskipun esensi murni dari pil itu disempurnakan tanpa henti, esensinya terus mengalir tanpa henti. Setiap kali Douqi berhasil memurnikan sekumpulan esensi, energi hijau yang baru dan lebih besar akan menyembur ke depan. Dengan kedua Douqi yang disempurnakan dalam tubuhnya dan diserap dari luar, Douqi dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap mengisi sebagian besar saluran tubuhnya. Seperti sebelumnya, proses pemurnian berlanjut. Ketika esensi pil akhirnya mulai berkurang, Xiao Yan yang mabuk karena pertumbuhan kekuatannya yang cepat tiba-tiba menyadari bahwa Douqi di tubuhnya telah membengkak ke titik kritis dan tidak bisa lagi ditingkatkan. Meningkatnya Douqi menyebabkan saluran Xiao Yan berkedut saat sudut mulut Xiao Yan terbelah sebagai respons terhadap gelombang rasa sakit yang hebat. Cepat, padatkan topan Douqi. Sebelum meledak,
Teriakan Yao Lao seperti guntur, meledak di hati Xiao Yan. Mengambil napas dalam-dalam dari udara sejuk, segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah dalam sekejap pemahaman. Menyentuh ibu jari dan jari tengahnya di tempat yang sama, 10 jari di tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Xiao Yan telah mengambil langkah ini bertahun-tahun sebelumnya dan oleh karena itu ketika dia menggunakannya sekali lagi, langkah itu mengalir seperti air, halus dan tidak terpengaruh. Setelah perubahan segel tangan, gelombang Douqi dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba membanjiri ke bawah di bawah kekuatan mengisap liar dan ganas dari perut. Ketika semua Douqi telah berkumpul di daerah perut, Douqi putih mulai berubah menjadi warna putih susu. Cepat kompres Douqi. Gunakan persepsi jiwa Anda untuk mengompresnya. Jika Douqi gagal diringkas menjadi topan, Anda akan sekali lagi jatuh ke 8 Duan Qi. Teriakan Yao Lao bergema sekali lagi di hati Xiao Yan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan memusatkan pikirannya pada tugas itu. Dalam sekejap, persepsi jiwanya yang luar biasa memperoleh kendali atas Douqi. Kompresi cepat dimulai. Douqi yang putih susu menolak bimbingan persepsi jiwa, dengan keras berputar. Meskipun perlawanannya sama sekali tidak lemah, persepsi jiwa Xiao Yan bahkan mengejutkan Yao Lao. Jadi perlawanan Douqi mirip dengan belalang sembah yang mencoba menghalangi mobil, hanya sedikit melawan sebelum dengan enggan mundur. Ketika Douqi dikompresi seukuran telapak tangan, ia membeku dan berhenti bergerak. Kompres lagi, Yao Lao berteriak. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan menutup matanya. Persepsi spiritual yang mengelilingi Douqi putih tiba-tiba memuncak dalam kekuatan sebelum menekan dengan kejam. Bang! Sebuah suara teredam ringan diam-diam terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah ini, perlawanan dari Douqi akhirnya menghilang, meninggalkan Xiao Yan yang terkuras. Sebuah desahan berat lolos saat Xiao Yan jatuh tak berdaya ke tanah, dadanya naik turun dengan cepat karena kelelahan. Saat dia berbaring di lantai gua yang dingin, Xiao Yan sekali lagi mengalami energi berlimpah yang tidak dia rasakan selama 4 tahun. Senyum mengembang di bibirnya, tumbuh lebih lebar dan lebih lebar sampai akhirnya menjadi tawa hangat, tawa melolong. Babak 66, mantra api. Setelah berbaring di lantai batu yang dingin dan dingin untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya berhasil mengatur napas. Kebahagiaan sejati yang terpampang di wajahnya sulit disembunyikan saat dia menguji kakinya yang mati rasa sebelum sekali lagi memasuki postur latihan. Xiao Yan menghela napas dengan lembut dan perlahan menutup matanya, dia membiarkan pikirannya secara bertahap menyelidiki misteri tubuhnya. Inner View, teknik pendukung yang unik untuk level Douqi ke atas. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin dalam ia mampu menjelajahi dan menembus misteri yang lebih dalam dari tubuhnya. Pikirannya berkelana ke daerah perutnya, di mana vorteks seukuran telapak tangan putih susu perlahan bergerak. Energi putih krem berputar-putar di sekitar vorteks dalam kabut samar-samar. Mengamati vorteks kecil dengan pikirannya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia puas. Meskipun vorteks itu kecil, energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang dia miliki ketika dia berusia 9 Duan Qi. Douqi dan 9 Duan Qi memiliki sifat yang berbeda. Energi berasimilasi sebelum menjadi Douqi sebenarnya disebut Douqi Qi. Setelah menjadi Douqi, energi berasimilasi sekarang dikenal sebagai Douqi sejati. Meskipun hanya ada satu kata perbedaan antara nama mereka, perbedaan sebenarnya lebih seperti membandingkan surga dengan bumi, sama sekali tidak ada bandingannya. Xiao Yan secara sadar mengarahkan pikirannya untuk mengendalikan vorteks. Di bawah kendalinya, seutas benang putih susu Douqi dengan cepat diekstraksi dari vorteks dan dibiarkan berputar-putar. Terus-menerus mengendalikan vorteks, membuatnya memuntahkan dan menyerap kembali Douqi dengan pikirannya, penguasaan Xiao Yan perlahan meningkat. Hanya ketika dia puas, Xiao Yan akhirnya menghentikan pelatihan seperti permainan ini dan menarik pikirannya keluar dari tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya putih susu yang bertahan selama sekitar 10 detik sebelum menghilang di dalam pupil hitamnya. Xiao Yan kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk udara keruh dan tidak murni, setelah itu kulitnya menjadi cerah. Memutar kepalanya dari sisi ke sisi untuk meregangkan lehernya, suara retak bisa terdengar yang membuat Xiao Yan menyeringai. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok hantu Yao Lao yang mengambang di luar gua, Xiao Yan tersenyum cerah dan berkata, "Sukses. Ini adalah keberuntunganmu untuk berhasil memadatkan Qi Vortex pada percobaan pertamamu." Yao Lao menjawab dengan nada acuh tak acuh sambil menganggukkan kepalanya.
Lebih seperti aku bergantung pada kemampuanku sendiri. Xiao Yan membalas sambil mengendurkan bahunya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu ketika ekspresi menjilat muncul di wajahnya. Mengulurkan tangan, dia bertanya dengan agak malu-malu, "Guru, saya telah mencapai tingkat Douse, bukankah sudah waktunya untuk memberi saya teknik Qi?" Yao Lao memutar matanya. Tubuhnya melayang ke dalam gua dan dia perlahan duduk di depan Xiao Yan. Dia berpikir sejenak sebelum dia bertanya dengan ekspresi serius, "Teknik Qi apa yang kamu inginkan?" "Yah, hal yang lebih aneh dari teknik Qi tingkat surga, yang bisa berevolusi." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan nada agak malu. Mendengar Xiao Yan, ekspresi konflik melintas di wajah Yao Lao dan tanpa diduga, dia tetap diam. "Guru, ada apa? Apakah Anda berbohong tentang teknik Qi itu?" Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan gugup. "Teknik Qi yang saya ceritakan, memang bisa berevolusi, saya tidak membodohi Anda." Yao Lao berbisik. Mendengar Yao Lao mengkonfirmasi pertanyaannya, rasa bahagia mengalir di wajah Xiao Yan. Memutar tangannya, dia dengan hati-hati bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu membiarkan aku menggunakannya? Teknik Qi aneh ini memang bisa berevolusi tetapi risikonya sangat tinggi." Yao Lao berseru setelah terdiam lama. Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan perlahan menarik tangannya ke belakang dan bertanya, "Seberapa tinggi?" Yao Lao tersenyum pahit, "Dalam hidup saya belum pernah melihat orang melatih teknik Qi ini atau mendengar tentang siapapun yang menggunakan teknik Qi ini. Jadi, saya tidak tahu seberapa tinggi risikonya, namun, dengan pengalaman saya dan setelah melihat kesulitan teknik ini, saya akan mengatakan bahwa tingkat keberhasilan maksimum tidak akan lebih dari 20%. 20%. Wajah Xiao Yan menegang, serendah itu. Yao Lao menghela nafas dan mengangguk, "Aku khawatir itu serendah itu." Tersenyum pahit dan memijat dahinya, Xiao Yan masih enggan menyerah pada kesempatan untuk mempelajari teknik Qi yang berkembang. Godaan untuk teknik Qi yang bisa berkembang menjadi teknik Qi tingkat surga terlalu besar. "Guru, bisakah Anda memberi saya gambaran umum tentang teknik Qi ini?" Yao Lao menggosok kedua telapak tangannya dan berbisik setelah beberapa saat, "Persyaratan teknik Qi ini untuk berkembang terkait dengan api surgawi yang telah saya katakan sebelumnya." Mata Xiao Yan menyipit dan dia tetap diam sambil mendengarkan dengan amat. "Oke, saya mendapatkan teknik Do Qi ini melalui sebuah kecelakaan. Teknik Qi ini awalnya tidak bernama. Namun, saya memberinya nama yang disebut mantra api." Berbicara sampai di sini, Yao Lao mencoba menyembunyikan ekspresi campur aduk di wajahnya. Sepertinya proses untuk mendapatkan teknik Do Qi ini tidak semudah yang dia ceritakan sebelumnya. Flame mantra memang bisa berevolusi, tapi salah satu prasyaratnya adalah membutuhkan Heavenly Flame sebagai bahan bakunya. Dengan setiap evolusi, ia perlu menelan satu jenis api surgawi. Suara Yao Lao menjadi agak kasar, "Kamu perlu tahu bahwa api surgawi adalah beberapa bentuk energi paling kejam di dunia ini. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan bisa menelannya. Di masa lalu ketika saya menemukan api dingin tulang ini, saya hampir dibakar hidup-hidup hingga kehampaan olehnya. Bagian paling menakutkan dari metode ini adalah kebutuhan untuk mengasimilasi berbagai api surgawi. Salah satu api surgawi dapat menempatkan Do Huang di jurang antara hidup dan mati. Saya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dua jenis api surgawi di tubuh mereka." Menatap tatapan tak terduga yang dimiliki Yao Lao, Xiao Yan juga ketakutan, menelan api surgawi untuk berevolusi. "Astaga, kamu bahkan tidak yakin apakah kamu akan bisa memakan apinya atau api itu akan memakanmu. Pencipta metode Qi ini pastilah orang gila. Meskipun teknik ini berbahaya di luar mimpi terliarmu, aku tidak meragukan potensinya. Jika itu benar-benar dikuasai, di benua Do Qi, dengan pengecualian beberapa laskar, tidak ada orang lain yang akan menjadi tandinganmu." Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan mengangguk, sedikit terpesona dengan potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis api surgawi, bahkan seorang Dao Sheng tidak akan berani menganggap enteng orang itu. Tentu saja itu hanya jika seseorang tidak terlebih dahulu termakan oleh api surgawi. Menatap Xiao Yan, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya?" Xiao Yan sedikit menggigil dalam diam. Babak 67, pilihan mengenai
Mantra api, Xiao Yan benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Bagaimanapun, untuk dapat berevolusi menjadi teknik Tian Douqi, kemampuannya sangat menarik. Di benua Douqi yang sangat besar ini, teknik Tian Reng Douqi akan sama dengan tiket untuk menjadi yang terkuat. Meskipun metode Qi sangat kuat, tingkat keberhasilannya bahkan tidak 20%. Fakta ini akan mengecilkan hati kebanyakan orang. Dengan 10 jarinya berpotongan erat, wajah Xiao Yan terus berubah, memantul antara ragu-ragu dan tertekan. Menonton ketakutan di wajah Xiao Yan dengan tenang, wajah tua Yao Lao juga menunjukkan ekspresi yang campur aduk. Setelah beberapa saat dia menghela nafas pelan, masalah ini hanya bisa diputuskan sendiri. Saya juga tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Namun, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Apa perasaan Anda terhadap gadis Sun Er? Ditanya tentang masalah ini oleh Yao Lao mengejutkannya. Wajah Xiao Yan agak memerah. Membuka mulutnya setelah beberapa saat dan dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Guru, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sun Er adalah adik perempuan saya. Terhadap dia, perasaan apa yang bisa saya miliki?" Pada kata-kata terakhir itu, Xiao Yan sepertinya merasa agak lemah. "Hehe, kakak, Anda juga tahu bahwa Anda tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya." Gadis cantik ini baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun generasi muda klan Xiao sudah mengaguminya tanpa henti. Ketika dia dewasa, apa yang harus dikatakan lagi? Berbicara sampai di sini, Yao Lao melirik Xiao Yan. Sambil tersenyum samar dia berkata, "Jika Anda memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti pria lain akan menikahinya, bagaimana perasaanmu?" Memaksa senyum tipis di wajahnya, Xiao Yan mengerutkan alisnya perlahan. Dia menghela nafas ringan dan berbisik, "Sepertinya, agak sulit untuk diterima." "Hehe, karena kamu bisa merasakan bahwa itu agak sulit untuk diterima maka di dalam hatimu kamu tidak hanya menganggapnya sebagai adik perempuanmu saja." Yao Lao tersenyum namun tidak tersenyum saat dia berbicara. Wajahnya merah sekali lagi, Xiao Yan terdiam dan dia bergumam. Membentangkan tangannya tanpa daya dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Guru, apa yang sebenarnya ingin Anda katakan?" "Semua itu untuk menjernihkan pikiranmu tentang perasaan apa yang kamu miliki terhadapnya, karena kamu dan dia sudah memiliki pikiran yang tidak jelas, kamu harus menilai kekuatanmu sendiri dan potensi pengembanganmu." Membekukan wajahnya, Yao Lao menelan ludah dan dengan agak ragu berbicara, "Latar belakang gadis itu sedikit menakutkan. Saya tidak tahu kebenaran pasti tentang latar belakangnya. Entah bagaimana, klan Xiao kecil memiliki semacam hubungan dengan mereka. Namun, hanya ini yang tidak dapat mengisi kesenjangan yang lebar di antara Anda. Kesenjangan status antara kalian berdua benar-benar terlalu besar. Bahkan jika gadis itu menyukaimu, orang-orang di belakangnya tidak bisa menyetujuinya dengan cara apapun." Menutup matanya, Xiao Yan menyatukan kedua telapak tangannya dan memegangnya erat-erat. Benua ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Memiliki kekuatan juga berarti memiliki martabat. Sebelumnya Anda melihat perilaku Nalan Yanran. Alasan bagaimana dia mampu bertindak begitu angkuh dan bagaimana dia bisa memandang rendahmu adalah karena latar belakangnya, kekuatannya lebih besar dari milikmu. Melihat penampilan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas dengan kata-kata yang tulus dan sungguh-sungguh. Kekuatan di balik Sun Er lebih menakutkan daripada fraksi Mystic Cloud. Karena itu, di mata mereka, kamu hanyalah seekor cacing. Meskipun Anda memiliki bakat luar biasa, mereka tidak mungkin melihat Anda sebagai sesuatu yang penting. Sungguh, selama bertahun-tahun, mereka telah melihat banyak talenta yang sangat berbakat, hanya jika Anda mampu membuat mereka takut akan kekuatan Anda, apakah Anda akan memenuhi keinginan Anda? Xiao Yan menyentuh hidungnya dan dengan mengangkat bahu, dia bertanya dengan lembut, "Apakah berlatih mantra api akan memberiku kekuatan seperti itu?" Sebenarnya, hanya dengan berhasil berlatih mantra api, Anda akan memiliki kesempatan itu. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan dia menatap lagi. Mendesah ringan, Xiao Yan menguatkan dagunya. Senyum gadis anggun di masa lalu muncul tak terlukiskan di depan matanya perlahan. Tawa seperti lonceng perak melayang di telinganya. Mengambil napas panjang, Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, "Guru telah mengatakan sebanyak ini dan masih menyebutnya tidak ikut campur dengan keputusan saya." Hehe, Yao Lao membelai wajahnya yang layu dan tua sambil tertawa canggung. Sedikit malu, dia menjawab, "Oke, saya akui saya mungkin memiliki beberapa niat untuk mendorong Anda,
Tetapi dari sudut pandang saya sangat berharap Anda akan mempraktikkan mantra api ini. Kamu harus tahu bahwa aku saat ini hanyalah roh belakangan. Yao Lao merentangkan tangannya saat dia bertanya. Xiao Yan mengangguk. Orang lain mungkin telah mati, tetapi karena persepsi jiwaku jauh lebih kuat daripada yang lain, aku entah bagaimana secara aneh bertahan dalam bentuk ini. Yao Lao tersenyum pahit seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Saya tidak suka hidup seperti ini, setiap hari terasa seperti ilusi palsu dan kosong bagi saya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya capai secara pribadi, oleh karena itu, saya harus meninggalkan keadaan roh ini. Guru ingin menghidupkan kembali. Xiao Yan berkedip sedikit tidak percaya. Tertegun, dia melanjutkan, di dunia ini, seharusnya tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang matikan. Dalam keadaan normal, memang begitu. Mengangguk setuju, ekspresi penuh gairah muncul di Yao Lao saat dia melanjutkan, namun menurut beberapa deskripsi yang tidak jelas dari mantra api, jika berhasil dikuasai, seseorang akan dapat memadukan beberapa jenis api surgawi bersama-sama untuk membentuk tubuh yang bisa menampung roh. Mendapatkan tubuh seperti itu, akan menjadi semacam kelahiran kembali bagiku. Di atas ring, saya telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa siang hari semua dengan harapan suatu hari bertemu seseorang yang memiliki persepsi jiwa yang cukup kuat yang mampu memenuhi persyaratan saya. Aku sangat beruntung akhirnya bertemu denganmu. Kesedihan yang mendalam terukir di garis wajah keriput dan tua itu, meskipun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sangat jeli. Yao Lao menatap sepasang mata hitam pekat Xiao Yan yang balas menatapnya, tersenyum pahit, dia melanjutkan, anggap saja kata-kata ini sebagai gemuruh menganggur dari seorang lelaki tua. Sayangnya, meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur, pada akhirnya, saya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Saya benar-benar, dengan sedih menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengulurkan tangannya yang keriput. Dengan gelombang kecil, satu gulungan hitam dan satu gulungan merah samar-samar berkilauan saat mereka muncul di masing-masing tangan. Gulungan merah adalah api yang dikaitkan dengan metode Lao Di Qi sedangkan gulungan hitam adalah mantra api. Yao Lao tersenyum sambil mengangkat kedua tangannya. Wajahnya yang layu sedikit melunak ketika dia dengan lembut berkata, buat pilihanmu sendiri dan pikirkan faktor-faktor yang mendorongmu. Selama kamu ingat bahwa apapun pilihanmu, kamu akan selalu menjadi muridku dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu untuk itu. Telapak tangan Xiao Yan menopang dagunya saat dia menatap kosong pada dua gulungan berkilauan di depannya. Lama kemudian, dia menjilat bibirnya dan mengangkat bahunya dengan malas sambil tersenyum, meskipun aku takut mati. Tanpa kekuatan tidak ada kehormatan. Saya menolak untuk mengalami jenis penghinaan yang diberikan Nalan Yanran kepada saya hari itu lagi. Dan tetap saja, bahkan jika itu tidak berjalan dengan baik, saya selalu dapat mengubah ke metode Qi yang lain. Sambil menggelengkan kepalanya, senyum cemerlang menyinari wajah Xiao Yan yang sudah lembut. Di mata Yao Lao yang sedikit merah dan lembab, sosok Xiao Yan terlihat mengulurkan tangannya untuk menggenggam gulungan hitam itu dengan kuat. Ketika tangannya menyentuh gulungan itu berubah menjadi aliran informasi yang mengalir langsung ke kepala Xiao Yan. Babak 68, api hati yang jatuh di gua sempit, Yao Lao menyaksikan dengan mata tertutup saat Xiao Yan melatih Douqi-nya. Menggosok matanya yang kemerahan dengan tangannya, Yao Lao tahu bahwa dia adalah salah satu alasan mengapa Xiao Yan memilih teknik berbahaya ini. Emosi menggenang di dalam hatinya yang dulu saat dia berbalik menghadap langit. Dengan desahan rendah, dia bergumam, yakinlah, aku pasti akan mengasuhmu menjadi alkemis yang paling luar biasa. Setelah membuat terobosan untuk menjadi Douze, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih metode Qi. Setelah berlatih teknik, Douqi putih susu tanpa atribut di dalam tubuh akan berubah menjadi atribut yang sama dengan teknik yang dipraktikkan. Seseorang tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk perubahan Douqi pertama. Sehingga hampir 2 jam kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya dari posisi duduk bersila. Setelah berlatih teknik Douqi, Xiao Yan tampak penuh vitalitas dan kekuatan dibandingkan sebelumnya. Dengan semangat yang tinggi, wajahnya yang halus semakin bersinar dengan kilau batu giok yang indah. Xiao Yan mengedipkan matanya beberapa kali saat matanya menyesuaikan diri dengan pencahayaan di dalam gua yang menjadi lebih terang dari sebelumnya. Sambil tersenyum ringan, dia tahu bahwa peningkatan kepekaan ini disebabkan oleh latihan metode Qi. Apakah kamu berhasil? Yao Lao bertanya dengan senyum di wajahnya. Ya,
Xiao Yan mengangguk sambil mengulurkan telapak tangan yang adil. Ki vortex di dalam tubuhnya berputar, saat aliran Dao Qi kuning pucat meninggalkan pusaran sebelum akhirnya berhenti di titik akupuntur di telapak tangannya. Mewujudkan Dao Qi hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah mencapai setidaknya level Dadoshi. Xiao Yan saat ini jelas tidak memiliki tingkat kekuatan itu, sehingga Dao Qi di tubuhnya tidak dapat muncul dari titik akupuntur di telapak tangannya. Dao Qi tetap macet menyebabkan telapak tangan Xiao Yan yang adil secara bertahap diliputi cahaya kuning muda, seperti lilin yang hampir padam, nyaris tidak bisa menyebarkan kegelapan. Kuning muda adalah warna api yang dikaitkan dengan metode Lao Huang Qi. Semakin tinggi peringkat metode Qi, semakin dalam warnanya. Saat matanya menatap cahaya kuning tipis di telapak tangannya, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mengangkat kepalanya, dia memaksakan senyum ketika dia berkata, sebelum mantra api ini berkembang, Dao Qi-ku akan memiliki peringkat yang lebih rendah daripada hampir semua orang lainnya. Tidak perlu mempertimbangkan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi, saya bahkan tidak yakin untuk memenangkan seseorang dari tingkat yang sama yang telah berlatih metode tingkat Xuan. Meskipun mantra api hanya ada di Huang rendah sekarang, kekuatannya tidak akan kalah dengan Huang tengah. Selain itu, meskipun metode Qi lemah, bukankah Anda masih memiliki teknik Dao? 3 teknik Xuan level Dao sudah cukup untuk menutupi celah dalam metodemu. Yao Lao tersenyum sambil menghibur Xiao Yan. Tak lama setelah dia menambahkan peringatan, karena metode Qi Anda lebih rendah dari yang lain, itu juga berarti bahwa tingkat daya tahan Anda tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, dalam pertempuran di masa depan, Anda harus lebih efisien, tidak ada lagi gerakan yang sia-sia dan setiap gerakan harus mengandung kekuatan penuh Anda di belakangnya. Pastikan untuk mengakhiri setiap pertarungan dengan cepat. Xiao Yan mengangguk mengerti, namun wajahnya mengerut seolah masih agak tertekan. Melihat tatapan Xiao Yan ini dan mengetahui kepribadiannya, Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa alternatif lain, dia hanya bisa membayar harganya dan berkata, ketika Anda benar-benar menguasai 3 teknik Dao yang sekarang Anda miliki, saya akan sekali lagi memberi Anda teknik Dao yang baru. Anda akan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah sekarang, Anda harus memahami prinsip ini kan? Peringkat apa? Mata Xiao Yan berbinar saat dia bertanya dengan sangat hati-hati. Marah namun senang pada penampilan hati-hati Xiao Yan, Yao Lao membelai jenggotnya dan dengan dingin mendengus, yang akan saya katakan adalah bahwa itu tidak akan lebih rendah dari tingkat ledakan oktan. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Yan langsung bersinar seperti matahari. Octane Blaze adalah teknik Xuan Dao tinggi, apa yang bisa lebih tinggi dari itu? Di tingkat, meskipun di level hanya 1 tingkat lebih baik dari High Xuan level, jarak antara keduanya selebar Grand Canyon. Dengan kekayaan yang cukup dan sedikit keberuntungan, seseorang kadang-kadang bisa mendapatkan teknik Xuan Dao tinggi dari lelang tingkat tinggi. Namun teknik di level Dao dapat dikatakan dihargai di luar pasar karena pernah terdengar bahwa di ibu kota Kekaisaran Jiama, harga teknik di level Dao telah meroket ke harga setinggi langit sekitar 10 juta. Yang setara dengan 1 tahun penuh pajak dari seluruh Kekaisaran Jiama. Meskipun itu hanya perbedaan 1 tingkat, harga antara keduanya lebih dari 100 kali lipat. Dari sini dapat dilihat bahwa Xuan level dan di level adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Memikirkan level yang hampir legendaris ini, perasaan Xiao Yan mendidih, berharap dia bisa memaksa Yao Lao untuk mengajarinya langsung. Namun, setelah mempertimbangkan status dan hubungan di antara mereka berdua, dia memutuskan untuk dengan patuh menyerah pada ide lucu itu. Guru, kapan Anda akan mengajari saya alkimia? Untuk sementara melepaskan pikiran tentang teknik di level Dao, Xiao Yan bertanya lagi. Alkimia tidak dimaksudkan untuk dipelajari di klan kecil dan kecil ini. Yao Lao menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, selain itu, hampir separuh waktu telah berlalu sejak kamu membuat taruhan 3 tahun antara dirimu dan Nalan Yanran. Adalah bodoh untuk tinggal di kota Wutan lagi, kecepatan pelatihan di sini terlalu lambat. Selain itu, saya tidak dapat menggunakan beberapa metode pelatihan karena alasan yang rumit dan beragam. Jadi saya ingin membawa Anda dalam perjalanan pelatihan selama sedikit lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Mendengar ini, Xiao Yan agak ragu-ragu, namun ketika dia memikirkan wanita angkuh itu, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya dan menjawab, oke, setahun, jadilah itu.
Kapan kita berangkat? Mari kita tunggu selama 2 bulan. Yao Lao tersenyum dan berkata, kenapa menunggu begitu lama? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Karena 1 bulan kemudian adalah waktu bagi Akademi Jianan untuk mendaftarkan siswa baru dan kamu harus mendaftar. Yao Lao dengan ringan tersenyum saat dia menjawab. Memutar matanya, Xiao Yan memaksakan senyum dan bertanya, apa yang harus saya lakukan di sana? Saya tidak kekurangan metode Qi atau teknik Do, apalagi yang bisa mereka ajarkan kepada saya. Aku tidak memintamu untuk belajar sesuatu di sana. Yao Lao memberinya mata saat alisnya berkerut. Menurunkan suaranya, Yao Lao berkata, Anda harus pergi ke Akademi Jianan untuk mencari jenis api surgawi. Saya sebelumnya telah memperoleh intelijen bahwa di Akademi Jianan harus ada jenis api surgawi yang disebut hati jatuh api. Api surgawi ini berada di peringkat ke-14 pada daftar api surgawi. Jika Anda bisa mendapatkan api surgawi ini, mantra api mungkin bisa berevolusi. Api hati jatuh. Xiao Yan dengan lembut membisikkan nama aneh ini pada dirinya sendiri saat matanya berangsur-angsur menyala. Babak 69, Sun Er. Yang marah setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan perlahan muncul dari gua. Mengikuti jalur gunung, dia diam-diam naik ke puncak gunung dan melirik untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Akhirnya, menghela nafas lega, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan langsung menuju rumah klan. Dengan santai kembali ke klan, Xiao Yan kebetulan bertemu dengan 3 tetua klan yang buru-buru bergegas melewati saat mereka bersinggungan dengannya di halaman depan. Menghentikan langkahnya, Xiao Yan agak bingung dengan wajah suram namun marah dari 3 sesepuh yang baru saja pergi. Siapa yang telah menyinggung mereka sekarang? Kagum, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menemukan seorang gadis muda berpakaian hijau bergegas keluar dari sisi jalan untuk berdiri, ramping dan elegan, di hadapannya. Saat melihat Sun Er yang menggemaskan yang memasang ekspresi tersenyum di wajahnya, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Memikirkan kembali apa yang ditanyakan Yao Lao di dalam gua, wajahnya menjadi panas saat dia dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya ke langit untuk bertindak seolah-olah dia sedang berpikir. Sedikit bingung dengan perilaku Xiao Yan yang tidak biasa, hanya sesaat kemudian Sun Er menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa membuat alasan di balik perubahan ini. Mengambil langkah ke depan, dia dengan lancar melirik Xiao Yan saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang lembut. Kedua tangan di punggungnya, dia mencondongkan tubuh ke depan sampai hanya ada 1 sentimeter di antara mereka. Dia berpura-pura tersenyum dan berkata, Kakak Xiao Yan, kamu sudah maju ke Douse. Kewalahan oleh aroma, napas hangat yang bertiup ke wajahnya, Xiao Yan sejenak kehilangan akalnya. Dengan marah menggelengkan kepalanya untuk mematahkan mantranya, dia dengan kuat memaksakan jantungnya yang berdebar. Menepuk kepala gadis muda yang setinggi dia dengan enggan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan aku mengatakannya sendiri untuk memuaskan kecenderungan sombongku? Mendengar ini, mata Sun Er sedikit melengkung menjadi bentuk bulan sabit yang indah. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan yang halus dan lembut dan mulai dengan sungguh-sungguh menghaluskan lipatan pada pakaian Xiao Yan. Di masa lalu, ketika Xiao Yan diperlakukan seperti ini oleh Sun Er, dia tidak berpikir 2 kali tentang hal itu. Namun hari ini, setelah perasaan di hatinya diungkapkan oleh Yao Lao, dia sekarang tiba-tiba terganggu oleh gerakan ini. Di dekat jalan ini, klan lain sesekali lewat. Saat melihat Sun Er membantu Xiao Yan merapikan pakaiannya seperti seorang istri, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Saat dia mencondongkan kepalanya untuk melihat wajahnya yang halus dan tanpa cacat, sehelai rambut hitam halus jatuh di dahinya. Itu menekankan besarnya matanya yang berkeliaran dengan lancar, pemandangan yang sangat menyentuh. Menatap kosong pada Sun Er, kecepatan napas Xiao Yan berangsur-angsur meningkat saat tatapannya memanas karena gairah. Xiao Yan GG, kamu, apa yang kamu lihat? Sun Er diam-diam menggerutu setelah dia menepuk-nepuk lipatan pakaian Xiao Yan. Dia akhirnya menyadari tatapan penuh gairahnya, pipinya memerah sebagai tanggapan. Tersadar, wajah Xiao Yan juga berubah menjadi merah muda. Untungnya kulitnya jauh lebih tebal daripada kulit Sun Er. Setelah berpura-pura batuk 2 kali, dia dengan santai menjawab, tidak banyak, hanya saja Sun Er menjadi semakin cantik. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Sun Er tidak menjawab dan mendengus pelan. Namun, bibirnya yang kemerahan terangkat membentuk ekspresi senang. Oh, benar, mengingat sesuatu,
Sun Er tiba-tiba melirik tubuh Xiao Yan lagi sebelum dengan lembut bertanya, karena Xiao Yan GG telah maju ke Dou Se, maka metode Qi juga telah dipelajari. Ekspresi Xiao Yan menegang saat dia dengan malu mengangguk sebagai penegasan. Jari-jari ramping menempel di dagunya yang seputih salju. Sun Er tertawa riang dan berkata, maukah Anda membiarkan Sun Er melihat level apa metode Qi itu? Asteris batuk asteris, metode Qi, hanyalah objek. Selain itu, selama seseorang bekerja keras, bukankah levelnya tidak masalah? Xiao Yan menjawab sambil tertawa hampa. Mengamati ekspresi Xiao Yan, kilatan berbahaya perlahan muncul di mata Sun Er, namun nadanya tetap lembut saat dia berkata, Xiao Yan GG, biarkan Sun Er melihatnya. Di Sun Er yang keras kepala, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya sambil mengulurkan tangan. Sesaat kemudian, cahaya kuning muda yang lemah muncul. Xiao Yan GG, ini teknik yang lebih baik yang kamu bicarakan. Menatap cahaya kuning muda yang seolah-olah akan padam setiap saat, wajah Sun Er berubah sedikit tidak enak dilihat. Bibir merahnya mengerucut, menunjukkan kemarahan di hatinya. Xiao Yan dengan canggung tertawa, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Kamu jelas tahu bahwa jika kamu memiliki metode Qi tingkat tinggi pada tahap awal, tak perlu dikatakan bahwa itu akan menguntungkan pelatihanmu di masa depan. Namun Anda menolak saya, Sun Er tidak berusaha memberi Anda amal. Skenario terburuk, Anda bisa mengembalikan metode Qi ketika Anda mendapatkan yang lebih baik. Namun, sekarang Anda berlatih metode Qi tingkat terendah, apakah ini tidak membuat saya kesal? Mata Sun Er terbuka lebar saat dia menatap Xiao Yan dengan marah. Bulu matanya yang panjang berkilau karena kelembapan. Mampu membuat Sun Er yang baik hati menggunakan cara bicara ini, adalah mungkin untuk membayangkan betapa Sun Er bingung dan marah pada tindakan Xiao Yan. Saat matanya tertuju pada seorang Sun Er yang menggigit bibirnya sambil dengan keras kepala mengharapkan jawaban darinya, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara rendah, kami telah hidup bersama selama 10 tahun, apakah kamu masih tidak mengerti aku? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menjadi tipe orang yang akan melepaskan metode Qi tingkat tinggi dan sebaliknya berlatih metode Qi tingkat terendah seperti orang bodoh? Tapi metodemu, tidak diragukan lagi dari level Huang rendah, aku bisa merasakannya. Sun Er bersikeras setelah mendengar jawaban Xiao Yan, meskipun kemarahan di wajahnya sudah sedikit mereda. Sebuah buku tidak dapat dinilai dari sampulnya. Saat ini tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda secara rinci tentang alasannya, tetapi suatu hari nanti di masa depan, Anda akan mengerti. Aku yang sekarang jelas tidak membiarkan emosiku mengaburkan penilaianku, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Betulkah? Menatap tatapan serius pada Xiao Yan, Sun Er terdiam beberapa saat sebelum dengan ragu bertanya sekali lagi. Ya, itu benar, tentu saja benar. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Khawatir bahwa dia akan terus bertanya tentang masalah ini, dia dengan cepat mengubah topik dengan bertanya, apakah sesuatu terjadi di klan baru-baru ini? Kenapa para tetua memiliki ekspresi tidak nyaman seperti itu? Ya, baru-baru ini klan Jialai berhasil mengundang alkemis tingkat pertama entah dari mana. Saat ini, pasar mereka memiliki obat baru yang disebut, kembalinya bubuk musim semi. Obat ini murah namun efektif, membuatnya diterima dengan sangat baik dan dicintai oleh tentara bayaran di kota hutan. Sun Er mengangguk sambil mengerutkan alisnya dan melanjutkan menjelaskan, karena pengaruh dari kembalinya bubuk musim semi, lalu lintas di pasar klan Xiao telah dipotong hampir setengahnya dan karena kerugian ini, para pedagang dari pasar telah pindah ke pasar klan Jialai. Meskipun baru beberapa hari, klan Xiao telah sedikit menderita secara ekonomi, menyebabkan Paman Xiao khawatir tentang peristiwa ini. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk mengerti, tidak heran ketiga sesepuh memiliki ekspresi suram seperti itu. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya saat dia menggosok hidungnya, mencibir dalam hatinya, hanya seorang alkemis tingkat pertama, apakah klan Jialai benar-benar berpikir dia adalah sesuatu? Bab 70, investigasi Xiao Yan menemukan alasan untuk berpisah dengan Sun Er sebelum diam-diam menyelinap keluar dari klan. Berhenti sejenak untuk berpikir, dia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil terdekat yang dimiliki oleh klan Jialai. Meskipun dia tidak tertarik untuk membantu sesepuh untuk meringankan masalah mereka, dia berharap dengan kemampuannya, dia bisa membantu ayahnya. Untuk membantu, dia perlu tahu harus mulai dari mana, oleh karena itu, Xiao Yan harus terlebih dahulu menyelidiki pasar klan Jialai.
Pasar kecil milik klan Jialai ini terletak di daerah yang agak terpencil dan biasanya dinikmati oleh sedikit orang. Namun, ketika Xiaoyan berjalan ke pasar, dia diliputi oleh jalan-jalan yang penuh sesak dan hiruk-pikuk orang banyak yang memekakkan telinga. Di jalan lebar, orang-orang bergegas. Beberapa pria bersenjata telanjang dan kekar berteriak sambil mati-matian menerobos kerumunan. Dari bau samar darah yang keluar dari orang-orang ini, mereka mungkin adalah tentara bayaran yang haus darah. Karena sering berhubungan dengan kematian, mereka sangat menyukai salep penyembuhan. Lagi pula, ketika menembus jauh ke dalam tanah berbahaya, sedikit salep penyembuhan mungkin merupakan harga yang tepat untuk membeli kembali nyawa seorang kawan. Berdiri di pintu masuk pasar, Xiaoyan melihat beberapa tentara bayaran membawa peti kayu kecil sambil mendorong keluar dari kerumunan sebelum dengan gembira melesat keluar dari pasar. Kasus-kasus itu seharusnya berisi, kembalinya bubuk musim semi, kan? Diam-diam membisikkan kalimat ini, Xiaoyan juga memasuki jalan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggali ke dalam kerumunan. Di sebuah kios yang menjual Return of Spring Powder, dia menghabiskan 100 emas untuk membeli sebuah kotak. Memegang kasing saat dia sekali lagi dengan susah payah keluar dari kerumunan, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Memikirkan kembali wajah para penjual obat yang sombong dan tidak sabar, dia hanya bisa mencibir pahit di dalam hatinya, anjing-anjing yang menggunakan posisinya untuk menggertak orang lain. Saat dia berjalan keluar dari pasar dengan kasing, Xiaoyan mengangkat tutup kasingnya. Di dalamnya ada 10 botol kecil yang terbuat dari bahan mentah, mungkin batu giok tingkat terendah. Tidak mungkin mempertahankan efektivitas obat dengan bahan semacam ini. Membuka botol, cairan hijau agak yang memancarkan bau obat yang sangat lemah ditemukan terkandung di dalamnya. Guru, bisakah ini disebut obat? Agak kagum dengan obat yang diencerkan, Xiaoyan tidak tahan selain bertanya dalam hatinya. Ya, itu bisa dihitung sebagai obat penyembuhan tingkat terendah dengan beberapa efek penyembuhan. Obat penyembuh sederhana semacam ini tidak sulit dibuat dan karena sifatnya yang umum hanya bisa dijual dengan harga murah. Inilah sebabnya mengapa hanya beberapa alkemis tingkat pertama yang mau memproduksinya. Ini memang sangat murah, 100 emas untuk 10 botol adalah 10 emas per botol. Bagi seorang alkemis, ini benar-benar memalukan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Guru, apakah Anda punya obat yang agak lebih baik dari ini? Banyak, tapi potion itu levelnya terlalu rendah jadi aku jarang membuatnya. Yao Lao berhenti sejenak sebelum berbicara lagi, apakah kamu ingin membuatnya untuk klan Xiao? Itu bagus karena kamu sudah menjadi douse, sekarang saatnya untuk mencoba memperbaiki beberapa obat. Oh, saya bisa memperbaiki. Xiaoyan sedikit heran dengan kata-kata Yao Lao. Mungkinkah Anda masih mengharapkan saya untuk secara pribadi menangani hal semacam ini? Yao Lao dengan sedih membalas sebelum melanjutkan dengan instruksinya, pertama, pergi ke rumah lelang untuk menemukan kuali obat yang berkualitas lebih baik. Setelah itu, Anda perlu membeli sejumlah besar bahan obat dasar. Pada tahap awal, seorang alkemis baru bergantung pada pil yang diproduksi secara massal untuk mendapatkan pengalaman. Xiaoyan menjilat bibirnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Melempar kopernya ke selokan di pinggir jalan, dia berlari cepat menuju lokasi rumah lelang primer. Tepat sebelum dia tiba di rumah lelang, Xiaoyan sekali lagi mengenakan mantel hitam di sudut tersembunyi sebelum meluangkan waktu untuk perlahan mendekati rumah lelang. Semua staf di rumah lelang primer sudah akrab dengan penyamaran Xiaoyan, jadi ketika mereka melihat sosok mengenakan jubah hitam perlahan maju dari jauh, salah satu dari mereka dengan cepat masuk ke rumah lelang untuk memberitahu Yafei dan Guni. Mendengar pengumuman bawahan mereka, Yafei dan Guni secara bersamaan meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk muncul di pintu rumah lelang dan semuanya tersenyum saat mereka membawa Xiaoyan ke ruang tamu. Saya melakukan kunjungan ini untuk meminta bantuan Anda dalam mendapatkan kuali yang berkualitas. Suara tua itu terdengar dari bawah gaun hitam. Kemudian, dengan kedua tangan, dia membawa cangkir teh ke mulutnya untuk menyesapnya. Menyadari status pihak lain, Yafei sama sekali tidak terkejut dengan permintaannya. Sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dia memberi isyarat untuk memanggil seorang gadis yang melayani. Yafei dengan lembut memberi gadis itu beberapa instruksi sebelum melambaikan tangannya untuk mengirim gadis itu pergi. Haha, Tuan, Anda datang pada saat yang tepat, baru pagi ini rumah lelang menerima kuali obat yang disempurnakan oleh api yang menyala-nyala.
Kuali ini ditempa oleh pandai besi terkenal dari Kekaisaran Jiama, Tuan Her. Tidak hanya memperkuat api Doki, itu juga terbuat dari beberapa logam langka yang membantu meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian obat. Hari-hari ini, kuali obat semacam ini sangat dipuji oleh para alkemis Kekaisaran Jiama. Ya Fei menjelaskan sambil tersenyum, matanya bergerak-gerak menyihir. Suara tua itu membawa nada yang sedikit senang. Sedikit ragu sebelum bertanya lagi, siapkan juga untukku, cincin penyimpanan, tingkat rendah dengan 500 batang rumput bekuan darah, 600 bunga penumbuh tulang, 500 bunga popi, 500 buah hidup. Mendengar permintaan ini, kelopak mata Guni sedikit terangkat. Bahkan, cincin penyimpanan, kelas terendah berharga sekitar 70 hingga 80 ribu dan meskipun bahan obat yang terakhir tidak terlalu langka, jumlah besar yang dibutuhkan berarti dibutuhkan tidak kurang dari 100 ribu emas untuk mempersiapkannya. Terakhir, jika kuali medis yang disebutkan oleh Ya Fei dilelang, harganya bisa sekitar 150 ribu. Semua hal ini ditambahkan, tanpa 300 ribu emas akan sulit untuk dikelola. Ya Fei juga terkejut dengan permintaan itu. Rumah lelang tidak dimiliki olehnya sendiri dan oleh karena itu dia harus melaporkan sebagian besar keuntungan dan transaksi ke kantor pusat. Secara pribadi menggunakan dana senilai 300 ribu bukan tidak mungkin tetapi itu pasti akan ditemukan oleh atasannya. Dengan ringan menggigit bibir merahnya dan meluangkan sedikit waktu untuk menimbang manfaat yang bisa diberikan oleh alkemis tingkat keempat, Ya Fei tersenyum ringan ketika dia berkata, Tuan tua, semuanya akan disiapkan dalam 1 jam. Haha, bagus. Untuk pertama kalinya di depan Ya Fei, nada tidak antusias Yao Lao yang biasanya tidak bersemangat digantikan oleh tawa senang. Sebuah tangan cantik muncul dari bawah gaun hitam untuk mengeluarkan kartu giok biru dan meletakkannya di atas meja. Yao Lao tersenyum dan berkata, saya tidak yakin apakah uang ini cukup untuk pembelian, tetapi Anda dapat menambahkan 1 set bahan Qi Gathering Pill. Mendengar apa yang dikatakan, kulit Guni sedikit berubah. 1 set bahan lain untuk pil pengumpul Qi. Bukankah itu akan menjadi 50 ribu emas lagi? Bibir kemerahan sedikit terbuka. Ya Fei juga sedikit marah. Meskipun pihak lain adalah alkemis tingkat keempat, ini terlalu berlebihan. Meskipun dia marah, Ya Fei menyimpan perasaan ini di dalam hatinya, tidak membiarkan sedikit pun terlihat di wajahnya yang cantik dengan menunjukkan ekspresi tersenyum penuh. Berpikir untuk dirinya sendiri sejenak, dia tertawa pahit di dalam hatinya. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa terkadang pengorbanan harus dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Haha, sepertinya kalian berdua salah paham. Kumpulan bahan ini bukan untuk saya sendiri, saya hanya berpikir untuk membantu dengan membuat pil pengumpul Qi untuk Anda. Membiarkan kalian berdua membayar biaya bahan seharusnya tidak terlalu banyak kan? Suara tua itu dengan dingin tertawa. Wajah yang sedikit linglung tapi tetap cantik segera setelah tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Kecerdasan Ya Fei untuk sementara tercerai-berai oleh kejutan yang tiba-tiba namun menyenangkan ini. Beberapa saat kemudian, Ya Fei akhirnya berhasil menekan wajahnya yang memerah dan tenang. Melakukan kontak mata dengan Guni yang sama gembiranya, dia dengan agak gugup menjawab dengan suara lembut, kalau begitu saya harus berterima kasih, Tuan.